Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan shalom. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun kita tidak bertemu secara raga, tapi saya pribadi percaya bahwa kita semua disatukan di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada petang hari ini saudara, saya akan menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan yang boleh saya beri tema pergi untuk kembali. Ya, pergi untuk kembali. Jadi judul ini saya terinspirasi dari salah satu lagu dari musisi legendaris Indonesia yang memang beberapa pekan yang lalu beliau meninggalkan kita semua karena sakit. Beliau adalah Glenn Fredly. Ya, Glenn Fredly ini menciptakan sebuah lagu yang berjudul Pergi untuk Kembali, dan liriknya ini memang pas sekali jika dicocokkan dengan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, di mana liriknya seperti ini saudara. Saya akan menyanyikan sedikit buat saudara ya. Mohon maaf kalau suara saya sumbang. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti. Ya, cocok kan? Liriknya cocok sekali dengan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan memang pergi dan Dia akan kembali dengan cara yang sama. Ya, dan memang cocok sekali ya dengan lagu tersebut. Ya, saudaraku, saya mau katakan ini buat saudara. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang terbiasa dengan yang namanya kehilangan. Apalagi kehilangan orang yang kita sayangi. Ya, saya yakin tidak semua orang di dunia ini nggak suka dengan yang namanya kehilangan. Karena memang perasaan yang boleh dialami oleh orang yang kehilangan adalah perasaan sedih, putus asa, menyesal, dan bahkan marah. Ya, dan itulah yang dialami oleh murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Ketika Tuhan Yesus ini berpamitan kepada ke-12 muridnya bahwa Dia akan meninggalkan mereka, Tuhan Yesus akan mengalami penyiksaan yang luar biasa, penyiksaan di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Respon emosional, secara emosional murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu jelas sedih, jelas kecewa, jelas mereka takut, jelas mereka menyesal, dan ada beberapa dari mereka bahkan yang marah karena nggak terima bahwa Tuhannya nanti akan mengalami penyiksaan seperti itu. Dan karena penyiksaan itu akhirnya mereka berpisah. Kenapa seperti itu? Karena murid Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus waktu memiliki ikatan kasih yang luar biasa. Itulah yang menyebabkan mereka mengalami seperti itu. Oleh karena itu mungkin kalau kita berpisah dengan seseorang dan kita merasa biasa-biasa aja, pertanyakan di hati kita, apakah kita benar-benar mengasihi dia atau tidak. Contoh saja barang. Kalau saudara memiliki barang yang saudara sayangi, saya yakin saudara ketika kehilangan barang itu dicewari gak karu-karuan. Tapi kalau misalnya barang itu biasa-biasa aja buat kita, hilang wis jarno. Ya, kalau butuh baru kita cari, dan seperti itu ya. Berbeda dengan barang yang kita sukai. Dan itulah yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus. Dia mengalami kesakitan, dia mengalami kesedihan yang luar biasa. Dan kenapa seperti itu? Selain mereka memiliki kasih yang luar biasa kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka pada waktu itu masih tertutup hatinya. Dia masih mengandai-andai gimana nanti kalau misalnya aku berpisah dengan Tuhan, bagaimana nasibku? Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Ya, angan-angan seperti itulah yang membuat murid Tuhan Yesus itu memiliki perasaan yang luar khawatir, sedih yang berlebihan. Ya. Itulah yang terjadi dan dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Jadi sedihnya itu berlebihan. Bahkan sampai Petrus mengatakan bahwa kemanapun kau pergi, aku akan mengikuti engkau Tuhan. Ya memang, karena memang mereka masih istilahnya hati mereka tertutup. Apa yang dikatakan dan diceritakan Tuhan Yesus, yang diajarkan Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus mengajar, itu seakan-akan mereka itu nggak hilang. Ya, nggak ngereken, sudah lupa. Karena tertutup dengan perasaan mereka yang berkecamuk. Padahal Tuhan mengatakan bahwa tenang saja, aku memang ada di dunia ini punya misi, dan misiku adalah menebus dosa-dosa manusia termasuk dosa-dosamu. Dan semua itu hilang, semua itu dilupakan pada saat Tuhan Yesus mengatakan bahwa waktunya sudah hampir tiba. Ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Sekali lagi saya katakan karena hati mereka tertutup.
pikiran mereka tertutup, sudah peteng, istilah kalau orang Mojokerto ya, peteng pikiran nih. Dan itulah yang dialami oleh murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan ada salah satu kisah menarik, saudara. Ketika kenaikan Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus sudah mengalami yang namanya kematian, kebangkitan, dan akhirnya dia harus naik ke sorga, perasaan itu tiba-tiba berubah. Berubahnya seperti apa? Kita akan baca di dalam Lukas 24 ayat yang ke-50 sampai ke-53. Saya akan bacakan buat saudara. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ya, saya akan menggarisbawahi kalimat atau kata-kata sangat bersukacita. Ya, sangat bersukacita loh, saudara. Kenapa kok tiba-tiba bersukacita? Padahal ketika Tuhan Yesus berpamitan kepada murid-muridnya pada waktu itu, murid-murid Tuhan Yesus merasa sangat hancur. Kenapa tiba-tiba ketika Tuhan Yesus itu naik ke surga justru mereka bersukacita? Kenapa? Karena mereka sudah mengalami itu. Ya, mereka sudah terjun ke penderitaan Tuhan Yesus. Mereka sudah mengalami yang namanya, mereka mau untuk mengalami kesedihan itu. Mereka mau istilahnya mereka sudah mengalami peristiwa itu, dan peristiwa itu sudah terjadi dan sudah mereka lewati dengan baik. Dan ketika Tuhan Yesus itu menang atas maut, artinya Tuhan Yesus sudah memenangkan dosa-dosa umat manusia, termasuk dosa-dosa murid Tuhan Yesus. Dan akhirnya murid-murid Tuhan Yesus ini terbuka hatinya, pikirannya, oh iya benar, ternyata selama ini yang diajarkan oleh Tuhanku itu benar. Dan mereka baru mengingat itu pada saat Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan yang terjadi apa? Mereka bersuka cita, mereka senang, ya, karena mereka sudah menang. Ya, karena Tuhan Yesus sudah memenangkan mereka, karena mereka sudah berhasil melewati itu dengan baik. Ya, dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus mengajar benar, semua benar-benar terjadi. Dan Tuhan Yesus telah menang. Dan tujuan Tuhan naik ke surga adalah menyiapkan tempat bagi kita semua, termasuk murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya yang harus dilakukan murid-murid Tuhan Yesus adalah meneruskan perjuangan Tuhan Yesus untuk mengabarkan amanat agung. Dan itu tidak hanya berlaku bagi murid-murid Tuhan Yesus saja, tapi berlaku bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, harus melaksanakan amanat agung. Ya saudara, kita semua sudah mengalami itu. Ya, murid-murid Tuhan Yesus sudah mengalami, dan Tuhan Yesus bersama dengan muridnya sudah mengalami penderitaan itu. Dan ketika mereka sudah menang, mereka bersuka cita. Meskipun Tuhan Yesus akhirnya terangkat ke sorga dan mereka berpisah secara jasmani, di ayat 53 mengatakan mereka pulang dengan bersuka cita karena mereka sudah mengalami itu, karena mereka sudah mau melewati penderitaan itu. Ya saudaraku, kita sebagai kaum muda seringkali kita mengalami yang namanya patah hati, benar nggak ya? Kita seringkali mengalami kehilangan orang yang kita sayangi, atau mantan kita, pacar kita, seperti itu. Ya, saya yakin kita pernah mengalami seperti itu. Ketika saudara mengalami tersebut, saudara harus menjadi murid Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Saudara harus berani menderita. Saudara harus berani mengalami itu. Ya, seperti yang murid Tuhan Yesus lakukan sebelum peristiwa itu terjadi. Yang mereka alami adalah apa? Mereka takut yang berlebihan. Seakan-akan aku nggak mau, jangan pergi dariku Tuhan. Seakan-akan seperti itu. Karena mereka belum terjun, mereka nggak berani terjun langsung, mengalami langsung penderitaan itu. Tapi setelah mereka berani melewati fase itu, akhirnya apa? Mereka bersuka cita melepas Tuhan. Ya, mungkin itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Ketika kita ditinggalkan oleh seseorang yang kita sayangi, mungkin saudara harus berani mengalami penderitaan itu. Ya, saudara harus berani melewati fase itu, peristiwa yang menyakitkan itu. Dan suatu saat nanti saudara akan mengalami sukacita karena berhasil melewati hal tersebut. Mungkin kita mendapatkan pasangan yang tidak seiman, atau mungkin kita mendapatkan pasangan yang tidak cocok dengan kehidupan kita. Ya, ketika kita memutuskan untuk pergi, ya,
Kalau kita masih merasa takut terus, ya kita nggak mau mengalami hal tersebut, maka yang terjadi adalah kita nggak akan pernah bisa lepas, kita nggak akan pernah bisa berani memutuskan itu. Tapi kalau kita sudah berani memutuskan itu, kita sudah berani mengalami peristiwa itu, percayalah suatu saat nanti saudara akan mengalami seperti apa yang murid-murid Tuhan Yesus katakan. Mereka pergi dengan bersuka cita. Ya, memang berbeda konteks, tapi kalau Tuhan Yesus ini memang pergi dan pasti akan kembali. Kalau mungkin mantan kita, dia pergi nggak akan mungkin kembali, ya. Karena itu ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya saudaraku, saya katakan lagi, tidak ada seorang pun yang terbiasa dengan kehilangan. Tapi kalau kita berani berkomitmen dari awal bahwa aku mau untuk menderita, kalau hubungan itu tidak membawa kita dekat kepada Tuhan, maka jauhilah. Jangan sampai hubungan kita membawa kita semakin jauh dari Tuhan, dan Tuhan tidak suka itu. Ya, Tuhan sudah hadir di dunia ini, Tuhan sudah mati buat kita, Tuhan sudah memenangkan kehidupan kita, dan Tuhan sudah naik ke surga untuk menyiapkan tempat yang layak bagi kita, yang seharusnya kita tidak layak mendapatkan itu, tapi kita dapatkan itu. Maka dari itu saudara, jangan hanya karena hal kecil kita meninggalkan Tuhan. Ya, saya katakan, kalau tirulah murid Tuhan Yesus. Ketika mereka belum mengalami hal itu, mereka ketakutan. Tapi mereka ketika sudah mengalami itu, mereka berani mengalami itu, mereka akhirnya mendapatkan sukacita. Begitu pula kita. Ketika kita tidak berani untuk mengambil keputusan itu, maka segala sesuatu tidak akan pernah terjadi. Maka dari itu saudara, beranilah untuk berkeputusan, dan suatu saat nanti kita akan mendapatkan sukacita itu, ya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap di rumah. Jangan sampai kita keluyuran kemana-mana. Gak usah kita ya bersalam-salaman dengan orang lain pada saat nanti, ya, di hari Sabtu atau Minggu itu. Tidak usah seperti itu. Tetap di rumah saja, dan semoga kita segera bertemu. Dan Yesus memberkati kita semua.